Please enjoy and relaxes. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ewi di sini. Hari ini kita akan ngomongin lagi soal motor dari Lexmoto ya. Dimana motor ini juga salah satu yang menurutku cukup bagus untuk versi nakednya, karena Lexmoto itu punya produk cukup variasinya cukup banyak ya. Walaupun 1 cc sama-sama 125, tapi jenisnya itu banyak banget. Belum lagi yang 50 cc, belum lagi yang 250 cc. Hanya saja dia bukan kelas-kelas yang ngeluarin motor moge, dan juga dia tidak begitu merambah pasar global dunia gitu loh, Lexmoto ini. Nah, untuk yang ini adalah LSZ, dimana kalian bisa lihat di sini LSZ itu mempunyai beberapa kelebihan ya. Dari desain tampang udah jelas dia lebih padat dari yang kemarin. Dan beberapa hal yang kita harus harus notice di sini, yaitu spoket belakangnya, gearnya itu hampir saingan sama piringan cakramnya yang belakang ya. Gede banget itu untuk ukuran daripada gear belakangnya ini. Biasanya kalau kayak gini nih, ini yang dikejar itu biasanya top speednya, tapi nggak tahu juga. Terus di sini juga banyak sekali yang berbeda dari beberapa seri ini, seri yang lainnya, dimana penempatan daripada cakram itu ditaruh di sisi sebelah kiri, bukan di sebelah kanan yang umumnya di sana. Dia sudah komplit juga, udah menggunakan upside ya, yang bagian depan dengan list silver, lalu belakang sudah monoshock. Lalu untuk yang Lexmoto yang LSZ ini sudah hitungannya itu padat, ruang kosongnya itu udah banyak yang dihilangin, udah banyak yang ditutupin, bahkan sampai armnya aja udah ditutup sama cover gitu loh. Walaupun masih kelihatan ada besi yang sini karena warna yang berbeda. Tapi satu hal yang mesti kita perhatiin, knalpot di sini desainnya cukup bagus ya. Dia menggunakan free flow, tapi desainnya itu kayak desain-desain knalpot moge, dimana model semacam ini jarang banget kita temuin, dan model semacam ini sangat cocok banget untuk motor naked ya. Kesannya lebih pas gitu aja. Dan ciri khas yang selanjutnya dari motor Lexmoto maupun naked maupun super sportnya, dia itu panjang rangka plastiknya tidak pernah dipanjangkan sampai di belakang bannya, pasti di tengah-tengahnya ini, di tengah-tengahnya ban ini set lurus ya, sama dengan kayak SX juga seperti ini. Sehingga tempat duduknya, joknya ini kalau misalkan di luar negeri hanya bisa menampung 2, tapi kalau di Indonesia dimaksimalin masih bisa untuk 3 orang. Jadi nggak bisa agak panjang dan nyaman gitu. Ini aja kalau di Indonesia 3 orang mungkin sesek banget gitu yang tengah. Lalu kita ngomongin soal beberapa bagian lain ya guys ya di sini ya. Kalau dilihat dari tampak belakang, kalau misalnya di sini, nah masih ada untuk pegangan tangan semacam ini untuk pengemudi belakang. Biasanya motor-motor dengan model-model kayak gini ada pegangan tangan semacam ini, dia itu lebih berfokus pada kenyamanan yang diutamakan itu ketimbang daripada akselerasi dan top speednya. Tapi kayaknya motor ini memang dirancang ke sana, karena biasanya untuk motor itu kalau mendesain sesuatu itu disesuaikan dengan fungsi utamanya gitu loh. Jadi kayaknya motor ini memang untuk kenyamanan, desain, dan juga touring paling cocok pakai ini. Dipakai buat daily, harian juga bagus. Cuman aku nggak tahu ya untuk kapasitas yang lainnya, karena agak nyeleneh juga Lexmoto. Yang kemarin aja aku bisa nemuin kompresi sampai 12:1 di 125 cc. Oh ya, kebetulan ini juga cc-nya 125. Meskipun 125 di sini, itu kalian kalau lihat 125 cc-nya punya Lexmoto itu variannya banyak banget, dari mulai yang sport sampai nakednya, nggak cuma satu gitu loh.
Oke, kita ngomongin soal spesifikasi di sini ya. Untuk kapasitas tangkinya sendiri dia lebih kecil, 13 liter, lebih kecil dari saudaranya sesama Lexmoto di sini nakednya. Tapi kapasitas tangkinya 13 liter itu lebih unggul daripada kapasitas tangki motor 150 cc kebanyakan yang ada di Indonesia karena dia lebih besar. Lexmoto itu kapasitas tangkinya pasti gede-gede semuanya. Udah apa ya? Udah umum banget. Aku lihat mayoritasnya itu. Terus dia mempunyai torsi sebesar 10,5 Nm di 7000 rpm dan max powernya di 12,7 HP di 9000 rpm. Akselerasinya cukup bagus ya guys ya. Terus kita lihat di sini untuk kompresinya. Nah, ini kompresinya ini yang ngeri ini. Dia menggunakan kompresi 12:1, otomatis dia menggunakan Pertamax turbo. Ronnya ini paling minim di 95. Itu udah paling ngirit kasarannya, udah paling rendah. Tapi yang lebih umum harusnya dia udah menggunakan Pertamax turbo ya. Atau Shell apa itu? Super plus Nitro kalau nggak salah. Seperti itu. Dia mempunyai gear speed 6 speed ya. Single cylinder, udah pakai radiator. Cuman kompresi rasionya tuh gede banget. 12:1 bos. Untuk ban belakang dia menggunakan 140/70 ring 17. Terus untuk ban depan dia menggunakan 100/80. Waduh, gede banget ya. Dia mempunyai seat height 770 mm. Cukup rendah ya. Nggak terlalu tinggi, nggak sampai 800. Bobotnya itu 314 kg. Wah, mantap ini. Jadi motor ini kalau dibandingin sama GSX ya samalah beratnya, kurang lebih masih 11-12. Cuman tingginya lebih tinggi GSX daripada yang ini. Ini lebih rendah ya. Karena seat height-nya hanya 770, kalau yang ini 800-an ya. Jadi kalau menurutku seat height-nya ini cocok banget ini kalau di Indonesia, nggak begitu tinggi, nggak sampai sinjit. Kalau tinggi kita 168 ya sekitaran masih bisa lah untuk naik ini. Oke, kita lihat beberapa model di galeri ini. Tapi sebelumnya ada yang mau aku tunjukin untuk warnanya. Ini yang warna dasarnya yaitu merah dengan list hitam. Dan yang kedua itu ada silver dengan list hitam dengan velg yang biru seperti ini. Yang merah lebih gagah ya menurutku, dan birunya ini bagus juga untuk beberapa orang yang suka warna biru-biru seperti ini. Oke, kita sekarang lihat beberapa galeri yang sudah disediakan di sini. Kita lihat di bagian mesinnya dulu. Mesinnya itu memang beda ya. Ini pembuangan radiatornya. Ini filter oli pasti di sini. Terus dia itu punya ciri khas di bagian mesin itu yang nggak bisa sama. Nah, untuk undercrollnya rata-ratanya modelnya sama seperti ini semuanya. Kita lihat dari beberapa sudut dulu ya. Ini kalau dilihat dari sudut samping. Tuh. Keren ya. Masih ada ininya. Ini mufflernya. Cuman yang ini lekukannya kayak Tiger Revo. Ya nggak sih? Kayak Tiger Revo nggak sih? Lekukan ininya. Bajunya ini. Terus satu hal. Untuk beberapa speedo, aku agak suka ya dengan speedonya ini. Kesannya itu apa ya? Simple, terus nggak begitu banyak neko-neko, dan juga isinya itu padat, terus dia warnanya basicnya hitam, enak gitu loh dilihat dengan kombinasi warna putih basicnya dan juga merah untuk beberapa aksen gitu, itu enak dilihat di sini. Dan untuk speedometernya juga sudah cukup mumpuni di sini, ada jarak tempuh,
Ada transmisi berapa yang di ini. Terus ini adalah lampu sen. Lalu yang bawah ini apa ya? Oh, ini RPM-nya. RPM-nya ini nih di bawah nih. Ini di bawah. Ini RPM-nya ya guys ya. Terus ini indikator bensin di sini. Untuk tangkinya sendiri di model ala-ala karbon ya, untuk sisi-sisi sebelah kisi-kisinya. Lekukannya kalian bisa lihat sendiri di sini. Tuh kan. Nah, kalau dilihat dari kayak gini, ini yang agak gimana gitu kesannya. Kayak kalau dilihat tuh kayak ya kayak motor Cina gitu loh. Kalau kayak gini loh ya, kalau dilihatnya itu. Kesannya tuh ada yang kurang aja gitu loh. Entah itu pengambilan pemilihan warna atau apa gitu, kayak kesannya itu kayak motor-motor Cina gitu. Apa karena kurang jendol aja ya ke atas. Padahal dia kapasitas tankingnya gede loh, 13. Itu sih. Terus kita lihat untuk yang silver di sini apa ada juga itu ditunjukin juga yang silvernya. Terus yang ini tombol-tombolnya itu beda. Kalau yang kemarin, naked yang kemarin itu tombol-tombolnya kesannya biasa. Kalau yang ini umum, umum banget. Tuh kalian bisa lihat lekukannya banyak banget di sini. Ini yang list putih silver kan. Kalau dilihat kayak gini nih kayak tercina. Ya kan? Ini speedometernya bagus ini. Nih, ini dari beberapa speedometernya yang ada pada beberapa motor dari Lex. Ini salah satu yang aku suka termasuk ini. Ini sudah ada ini ya biasanya engine check. Ada di sini nyempil di sini. Oh, bagus ya. Terus ini posisi ketika dikendarai, tapi ini yang mengendarai postur tubuhnya yakin aku di atas 170, 180-an itu. Jadi motornya kelihatan kecil aja gitu. Oke guys, sampai sini untuk review daripada LSZ, dimana LSZ ini memang cukup bagus ya. Hanya saja kemungkinan besarnya nggak mungkin ada di Indonesia karena juga dia memang dikhususkan di sana untuk pasar-pasar di Inggris bagi para pemula gitu loh. Seperti itu. Sekian dari Bang Ebi dan selamat beraktivitas kembali.